pun kerap baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab, masa beliau menjadi khalifah, didapati seorang tengah hari buta, time orang bekerja, dia ada di masjid situ. Kemudian Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid dan bertanya kepada orang itu, apa kamu buat di dalam masjid? Dibagi tahu saya iktikaf. Kamu ada keluarga, anak bini? Dia kata ada. Kemudian mereka sudah disediakan nafkahnya oleh kamu sebagai tanggung jawab? Dia mengatakan yang menentukan dan berhak memberi rezeki atau rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada haiwan yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Keluarga aku pun juga rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun aku tak bekerja, Allah tetap menjamin rezeki untuk aku dan ahli keluarga aku. Sayyidina Umar tak banyak cakap, terus sampai rotan disebat orang itu dihalau daripada masjid suruh bekerja. Tak bagi jawaban lagi, tak perlu dalil, sebab mempergunakan dalil bukan pada tempatnya. Bila mana mempergunakan dalil bukan pada tempatnya, tak perlu dibalas dengan dalil, dengan rotan, baru dia akan keluar untuk bekerja. Dihalau oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena apa? Karena menggunakan satu dalil di dalam Al-Quranul Karim bukan pada tempatnya, memahami bukan pada tempatnya, maka dihalau oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, Allah akan memberi rezeki kepada kamu dengan saudara kamu yang tak bekerja. Jangan kamu terbebani dengan adanya orang seperti itu, dengan kamu komplain kenapa, tapi kamu akan diberi rezeki disebabkan oleh orang itu. Orang itu memang tak betul, memang dia malas dan sebagainya, memang sikapnya adalah salah, tetapi bukan bermakna sikap salah itu menjadi beban kepada kamu sehingga seakan-akan menjadikan orang itu tanggung jawab dan beban kepada dirinya. Hal tunsaruna illa bidu'afaikum, kata Nabi, kamu ini dibantu oleh Allah dengan orang-orang yang lemah, seperti mereka yang tidak mampu untuk bekerja. Maka di dalam hal ini rezeki itu adalah datangnya daripada Allah, dan juga mempunyai rezeki itu dipunyai haknya oleh orang-orang yang lemah yang fuqara dan masakin, dan juga golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya. Maka dalam hal ini ayat yang ke-71 firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melebihkan kamu dengan sebahagian rezeki, dan Allah melebihkan sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tak sama rezeki satu dengan yang lain, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mahu memberikan rezeki mereka kepada hamba-hamba yang mereka miliki agar mereka sama-sama merasakan rezeki itu, yakni tidak memberikan apa yang menjadi hak kepada orang lain. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada semanusia melainkan pada nikmat itu ada hak orang lain. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa ada kewajiban zakat? Untuk mengelak kecemburuan orang lain. Kita melihat kita hari-hari datang dengan dengan kita punya kereta, orang nampak kita ada kelebihan harta, yang miskin itu tengok saja macam ni. Kita hari-hari mungkin beg sampah itu banyak diletakkan di luar, artinya banyak yang kita beli, banyak yang kita makan, banyak yang kita masak, sementara orang-orang miskin adalah susah untuk makan minumnya. Jangan sampai mereka orang-orang miskin cemburu dengan kita dengan tidak mendapatkan bahagian walaupun sedikit daripada kenikmatan yang lebih Allah berikan kepada kita. Maka dalam hal ini ditetapkan kewajiban zakat untuk menjaga perasaan hati orang-orang yang miskin daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum, dan berikan kepada mereka orang-orang miskin daripada hartanya Allah, bukan harta kita. Berikan kepada mereka orang-orang miskin harta dari Allah, bukan daripada kita.
dinisbahkan harta itu milik Allah karena yang memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan sebahagian kecil saja daripada harta itu untuk diserahkan kepada al-fuqara wal masakin. Yang kalau kita tidak menyerahkan harta itu kepada orang miskin, kita punya harta ini bercampur dengan hak orang lain, kita makan harta orang lain, bercampur dengan darah daging kita, hak orang lain, macam mana akan berkat ibadahnya, macam mana akan berkat hajinya, macam mana akan berkat ahli keluarganya kalau makanan yang dimakan itu sumbernya adalah ada hak orang lain di situ. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada mereka orang-orang kaya itu harta zakat yang mensucikan harta mereka, membersihkan perangai mereka, jiwa mereka. Subhanallah, orang itu ketika memberi kepada orang lain zakat, kepada fakir miskin, yang memberi lebih mendapat untung berbandingkan kepada yang diberi. Jangan sekali-kali seseorang itu bila mana memberi merasa berjasa dalam pemberian itu. Kita yang memberi lebih mendapat untung berbandingkan kepada yang menerima. Yang menerima hanya dapat duit saja, yang itu untuk makan dan keperluan mereka. Tetapi yang memberi mendapatkan satu, hartanya itu dibersihkan oleh Allah. Macam mana harta dibersihkan oleh Allah? Harta yang dipunyai oleh seseorang bila mana hak fakir miskin sudah diserahkan, harta ini pure, bersih daripada hak orang lain. Yang kalau tak diberikan, maka harta ini adalah bercampur dengan hak orang lain sehingga kita memakan harta orang lain juga. Yang kedua, harta yang dikeluarkan itu mensucikan jiwa si pemberi. Apakah maksud harta itu dapat membersihkan jiwa orang yang memberi? Kalau dia mengeluarkan zakatnya, harta yang dikeluarkan itu dapat membersihkan jiwa si pemberi daripada sifat kedekut. Ini yang kedua. Yang ketiga, harta yang diberikan kepada orang lain itu adalah akan menyebabkan membersihkan hati orang yang memberi daripada sifat tidak ambil peduli kepada keadaan orang-orang miskin. Dicabut sifat keras hati dengan tidak peduli kepada orang lain bila mana memberi. Yang keempat adalah orang yang memberi dengan harta yang dipunyai itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimum orang yang memberi dapat 4 dari Allah Subhanahu wa taala berbandingkan 1 yang didapat oleh orang yang diberi. Maka yang patut berterima kasih, yang berjasa itu bukan kita kepada orang yang kita beri, itu yang diberi itu berjasa kepada kita lebih berbandingkan kepada jasa kita kepada orang yang kita beri. Walihada Siti Aisyah bila mana memberikan satu pemberian kepada orang lain, maka dia, kalau orang itu mengucapkan terima kasih, Siti Aisyah pun membalas terima kasih juga. Kita kalau memberi kepada orang yang kita beri itu tak berterima kasih, tak tahu terima kasih orang ini. Next time tak payah kita bagi. Kita selalu menuntut terima kasih daripada orang sebab kita merasa kita berjasa kepada orang itu. Memang betul, orang yang diberi patut berterima kasih kepada yang memberi. Tidak salah. Memang itu sepatutnya yang diberi berterima kasih. Akan tetapi bukan menjadi hak kepada yang memberi untuk menuntut kepada yang diberi ucapan terima kasih. Yang memberi, beri dengan ikhlas. Tak payah tuntut terima kasih. Karena kalau menuntut kurang ikhlasnya di situ. Orang yang diberi mesti berterima kasih karena tuntutan agama kepada orang yang diberi untuk berterima kasih kepada orang yang memberi. Siti Aisyah kalau didatangi oleh seorang yang meminta lalu diberikan, orang itu mengucapkan terima kasih juga dibalas terima kasih. Orang itu berterima kasih karena diberi, Siti Aisyah berterima kasih karena dia datang, sebab orang itu datang dia boleh
beramal. Maka demikian ilmu yang Nabi ajar kepada istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hal ini harta itu ada hak orang lain yang perlu untuk diberikan, barulah harta itu akan menjadi bersih untuk dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai harta. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak orang miskin berupa harta yang ada pada orang kaya adalah untuk menyeimbangkan keadaan dan hidup bermasyarakat, untuk mengelak daripada kecemburuan dan juga untuk mengelak daripada kemiskinan. Kita duk berbicara sekarang ini kriminal, ragut dan macam-macam yang berlaku yang ada kaitan semua dengan harta. Rasuah pun juga ada kaitan dengan harta. Mencuri pun juga berkaitan dengan masalah harta. Memang banyak sebab kenapa perkara-perkara itu berlaku. Baik itu sebab daripada kekurangan ilmu agama yang melahirkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan ketentuan Allah, dan sebab yang kedua adalah cara orang-orang itu tidak mengambil berat keadaan orang-orang miskin, sehingga menyebabkan orang-orang miskin itu mengambil shortcut dengan langkah-langkah yang dilarang baik menurut agama dan juga bercanggah dengan undang-undang di mana saja yang mereka hidup. Ini sebabnya adalah karena kurangnya perhatian golongan tertentu akan orang-orang yang kurang bernasib baik daripada segi ekonominya, maka berlakulah perkara-perkara yang seumpama itu. Di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda pernah menghantarkan Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal untuk pergi ke Yaman. Tujuannya adalah untuk mengambil harta zakat dan juga diagihkan. Lalu tahun pertama Sayyidina Mu'adz ketika dihantar lalu kembali ke kota Madinah dengan harta semua itu sudah dibagikan dan dia kembali dengan tangan kosong. Tahun berikutnya balik lagi pergi ke Yaman dan mengambil harta zakat daripada orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin, maka dibawa sebahagiannya ke kota Madinah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa kamu bawa harta zakat daripada Yaman, sementara harta zakat kena mesti diagihkan kepada kaum fakir miskin di negeri itu? Kata Sayyidina Mu'adz, kami dah agihkan harta zakat, ini lebihnya kami bawa. Tahun lepas berapa yang dikumpulkan, sebanyak itu diagihkan, habis. Tahun berikutnya ada lebih dibawa balik ke kota Madinah. Kenapa ada lebih? Karena jumlah bilangan orang miskin sudah mula berkurang. Tahun berikutnya lagi 2/3 dibawa balik daripada Yaman, menunjukkan semakin berkekurangan taraf kemiskinan di negeri tersebut. Demikian hikmah di sebalik zakat itu yang diberikan kepada kaum fakir miskin, salah satunya adalah untuk mengurangkan nisbah kemiskinan yang ada kepada kaum al-muslimin. Maka dengan demikian barulah orang kaya dan miskin itu boleh hidup tentram, tak ada cemburu orang miskin tengok orang kaya dan lain sebagainya, sebab dia pun dapat apa menjadi hak kepada mereka daripada orang-orang kaya. Walaupun orang miskin juga, aku nak kaya juga, aku nak banglo juga macam dia, aku nak kereta Mercedes juga macam orang kaya. Ini tamak juga namanya, dia tamak. Orang miskin berhak dengan sesuai dengan apa yang hak itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nak kaya juga macam orang kaya, siapa yang nak bekerja dengan kalau semua orang kaya, siapa nak jadi nak jadi orang yang pungut sampah, orang yang kerja bangunan, orang yang nak kerja yang mungkin boleh dilakukan oleh orang-orang yang mampu untuk berbuat demikian. Kalau semua orang kaya, tak ada orang gaji nak bekerja, pasal dia punya duit semua. Nanti orang kaya pula jadi orang gaji juga. Pasal apa? Pasal tak ada yang nak bekerja. Dibezakan status rezeki oleh Allah karena satu dengan yang lain saling melengkapi.
Ayat yang ke-72, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu daripada istri-istri kamu adalah anak pinak, cucu cicit, dan memberi kamu rezeki daripada yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat atau rezeki yang berikutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia dijadikan berpasang-pasangan. Nikmat pasangan, baik itu suami ataupun istri. Nikmat anak-anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Nikmat zuriat pun juga adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia banyak mengingkari nikmat pasangan, nikmat anak, dan nikmat zuriat. Macam mana mengingkari nikmat pasangan? Macam mana mengingkari nikmat anak? Macam mana mengingkari nikmat zuriat? Tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah terhadap pasangannya, tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah kepada anaknya, tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah kepada zuriatnya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menguji, menduga seseorang itu dengan pelbagai macam dugaan, dan dugaan yang paling berat adalah bila mana seseorang diduga dengan sifat tidak menerima ataupun tidak syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada ciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah diciptakan oleh Allah dengan saling berpasang-pasangan satu dengan yang lain. Ini adalah nikmat pernikahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam pernikahan itu adalah fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kami jadikan ikatan pernikahan itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasangan itu halal kepada kamu dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mesti memahami ikatan pernikahan itu bukan hanya melengkapkan status, itu pernikahan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dihalalkannya pasangan kepada yang lain dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kamu wahai kaum lelaki untuk menerima wasiat aku, bersikap baik kepada pasangan-pasangan kamu karena kamu mengambil mereka amanah dari Allah dan juga dihalalkan kepada kamu dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meletakkan dalam hadisnya itu pernikahan adalah sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada yang bertanggung jawab mengucapkan lafaz kabul, ijab kabulnya, yaitu suami terutama, yang mempunyai tanggung jawab yang lebih berat berbandingkan kepada istri. Akan tetapi ini kedua-duanya menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada seseorang itu yang memasuki kepada ikatan pernikahan hendaklah melihat besarnya ikatan tersebut, bukan hanya sekedar apa yang dipahami sebahagian orang hanya dengan ijab kabul sahaja, akan tetapi itu adalah merupakan ijab kabulnya itu amanah dari Allah yang kita dituntut untuk menunaikan amanah kepada Tuhan empunya amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada Tuhan empunya amanah. Ini bila mana pasangan. Kepada anak-anak pun juga amanah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik kepada mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu dan juga ahli keluarga kamu termasuk anak-anak kamu daripada api neraka. Kenapa disuruh jaga? Yakni menunaikan hak mereka. Apakah hak anak-anak? Kita jangan selalu menuntut hak kita kepada anak-anak sebelum kita memberikan apa menjadi hak anak-anak kepada kita. Anak-anak, kita tidak punya hak kepada anak-anak mendahului daripada hak anak kepada kita. Hak anak lebih dahulu kepada kita berbandingkan hak kita kepada anak-anak. Memang betul, anak-anak mesti jaga orang tua, bagi nafkah, jaga kesehatan, jaga keperluan, jaga semua. Tapi sebelum kita menuntut hak anak untuk menjaga hak kita terhadap anak,
kita kena mesti memenuhi hak anak kepada kita. Di antara hak anak itu adalah yang pertama, diberi nama yang baik, beri pendidikan yang sempurna. Namanya saja suruh beri nama yang baik. Jangan cari nama dekat internet lalu kita beri terus nama kepada kita punya anak. Untuk menjadi panduan untuk pilihan nama tak apa, tapi kita mesti tanya kepada orang yang mengerti nama itu sesuai atau tidak. Kalau seorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ditanya, nama kamu siapa? Diberitahu namanya adalah Nar bin namanya itu Api, bapaknya Api, hidup di kampung, yang kampung itu ada nama percikan api, lorongnya lorong ada sifat api, semua ada kaitan dengan api, namanya, kampungnya, bapaknya. Kata Sayyidina Umar mengatakan, hei, kau punya nama daripada A sampai Z api, kau punya rumah pun dah terbakar sekarang ini. Dia balik ke rumah, peliknya balik ke rumah-rumahnya pun terbakar juga. Nama menentukan kepada orang yang diberi nama daripada segi perangainya. Dia bukan nak glamour daripada nama. Nama ada kesan langsung. Kata Nabi, berikan nama kepada anak-anak kamu dengan nama yang baik, nama para anbiya dan lain sebagainya. Jangan sembarangan memberi nama kepada anak-anak. Di antara hak anak adalah menyuruh anak-anak itu untuk salat dalam usia 7 tahun. Kemudian memukulnya kalau usia 9 tahun, 10 tahun tidak salat. Memukul itu bukan pukulan keram, pukulan untuk mendidik. Memang sistem yang ada di satu tempat dengan tempat yang lain berbeza. Pukulan yang dimaksudkan adalah tidak mengenai kepada muka. Itu pukulan kepada siapa saja. Pada muka adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Idza daraba ahadukum khadimahu falyattaqil wajha. Kalau seorang kamu itu memukul kepada pembantunya, maka jangan memukul kepada muka. Dan tak boleh memukul yang sampai al-mubarrah, yakni melukai sampai bengkak ataupun berbekas dan lain sebagainya. Pukulan seperti ini memang tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita. Pukulan yang tak boleh kepada muka dan pukulan yang tidak sampai kepada melukai kepada anak-anak itu sendiri. Tujuannya adalah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan yang dimaksudkan dalam memukul adalah untuk melepas geram, tetapi untuk meluruskan anak-anak yang tidak boleh diluruskan kecuali dengan ancaman pukulan seperti itu. Selagi masih boleh dengan teguran, boleh dengan cara sebab-sebab yang lain, barulah maka hendaklah diambil sebab itu sebelum langkah terakhir kepada anak-anak itu untuk dipukul bila mana tidak menjalankan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bahagian daripada hak anak-anak kepada kita, dan juga cucu-cucu dan lain sebagainya yang mempunyai hak kepada kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengingkari akan nikmat tersebut dengan tidak menunaikan apa hak Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada yang mau tanya? Ya. Ya, tak dengar? Sebelum subuh bangunnya. Salat tahajud itu adalah salat yang dilakukan di waktu malam sebelum subuh tiba. Maka itu dikatakan at-tahajud. Arti tahajud itu orang meninggalkan tidur. Artinya dia bangun daripada tidur, maka dia tinggalkan tidurnya untuk dia pergi salat.
walaupun sudah sampai kepada tarhim atau waktu imsak ataupun salatu wassalamu alaik, sebelum itu azan dikumandangkan, maka peluang untuk melakukan salat malam atau salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat tetap mendapatkan fadilah salat tahajud atau salat malam. Walaupun afdalnya adalah melakukan salat malam adalah 1/3 terakhir, yaitu malam itu bagi menjadi 3 bahagian. 1/3 terakhir itulah yang paling baik. Dikatakan bahwasanya salat yang paling baik itu, salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Macam mana salat Nabi Daud? Tidur setengah malam, lepas itu 1/3 dia qiyam, lepas itu 1/6 untuk rehat supaya dia boleh bersedia untuk memasuki waktu fajar, di mana pada waktu itu ada kewajiban yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 101, apakah maksud orang-orang munafik akan diseksa 2 kali? Saya kena rujuk ayatnya dulu baru saya berjawab. Tapi memang adab yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik itu adalah lebih berat berbandingkan kepada orang-orang kafir, disebabkan oleh kerana orang kafir memang menunjukkan kekufurannya dengan terang-terang, maka dihukum oleh Allah dengan kekufurannya. Adapun orang munafik menunjukkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, lebih berat berbandingkan kepada orang kafir sendiri. Tadi siapa yang ada yang bangun untuk tanya, adakah rezeki yang haram? Adakah rezeki yang haram akan melibatkan nafkah, akan menyebabkan tingkah laku